Nggak pernah bercanda, nggak pernah marah. Sama. Bu Ya. Ayu, Kak sabar. Epi nggak pernah marah ya, Sabar. keluarganya juga nggak pernah marah. Kita yang denger yang marah. Sabar. Bu Ayu sabar. Gimana Damar? Wih, ampun Kyu. Kamu nggak sekolah ya? Hah? Kamu nggak sekolah? Wih, ini bisa seragam begini mau bikin apa? Mau nyaingin keluarga Ahmad Dhani? Hah? Ini adalah keluarganya Kang Epi Kusnanda. Ayo. Anak yang pertama sok di absen sampai anak yang paling kecil namanya. Yo, ya. Saya coba ya. Mumpung masih ingat ya. Ingat apa? Kenapa bercanda melulu ya? Ini kalau tidak salah namanya Kodrat Pratama Putra. Pratama Putra kenapa? Anak pertama. Anak pertama ya. Kodrat Pratama Putra seperti Avatar gitu ya. Avatar. Hah? Rafathar ya. Oke, Kodrat Pratama Putra lahir tanggal 15 April kalau tidak salah ya. Berbarengan dengan istri ya. Beda sehari lah. Oh istri 14 April. Iya. Dia 15 April. 15 April oh, beda sehari. Beda sehari. Oh tekor ya pas ulang tahun ya. Tekornya 2. Tadinya juga mau jadiannya sama anak saya, tapi Oh. iya. Terus yang kedua? Yang kedua Damar Rizal Marzuki. Kenapa dia namanya Damar Rizal Marzuki? Kenapa? Karena waktu itu saya lagi ngegembel di Taman Ismail Marzuki. Brojol lah tahun 93 Damar. 92 tuh, saya juga lupa ya lahirnya. Oh jadi Kang Epi waktu itu masih di Taman Ismail Marzuki Iya, berjuang. masih tidur di gedung-gedung emper-emper gedung kesenian teater gitu. Nah, sekarang menurun. Yang tidur di Taman Ismail Marzuki itu anak pertama. Pengen mengikuti jejak langkah. Papahnya. Papahnya nggak sukses diikuti. Aduh, Sukses satu. Yang terakhir adalah Quentin Stanislavski Kusnandar. Wah, susah ya namanya ya. Susah namanya. Ya udah, nama aslinya apa? Pendeknya. QQ ya, QQ. Bukan berarti waktu itu saya kalah terus ya waktu main QQ. Bukan. Tapi nama what is the name of the name? Ya. Apa artinya sebuah nama ya? Tapi waktu itu saya karena dibimbing oleh Eyang dari Rusia, Stanislavski, saya bergelut di seni peran. Guru besar saya adalah Mbah Stanislavski, itu keturunannya langsung ke Mas Didi Petet. Saya ingin menghadiahkan nama itu ke anak saya nomor 3. Bukan tidak berharap saya anaknya menjadi aktor seperti Stanislavski. Ya terserah dia mau jadi aktor atau mau jadi siapa. Malu Kyu. Dia belum mau jadi siapa-siapa. Asal jangan jadi preman. Asal jangan jadi preman ya. Umur berapa? Umur berapa? Kamu umur berapa? Umurnya berapa? 6 6. tuh, baru bisa 6 ya. 6. Baru bisa 6, kamu bisa nyusul Rafathar nanti. Oke. Baik. Oh iya. Kembali aku. Ini ada satu cerita. Cerita dari Kodrat. Kodrat anak pertama ini sangat menyayangi ayahnya. Sangat benar-benar melihat kiblat dari ayahnya. Jadi ayahnya dulu kan sakit. Tiba-tiba si Kodrat itu mendapatkan kabar bahwa Kang Epi itu kemana-mana naik sepeda. Waktu itu ada cerita yang tentang sepeda di... Coba Kodrat diceritain. Ada suatu cerita. Sedih ini. Sama. Lagi nongkrong di tim di kampus IKJ sampai malam gitu. Padahal lagi sakit ya. Siapa? Papa. Ya khawatir gitu. Kenapa nongkrong mulu, kenapa nggak pulang istirahat. Terus lagi seneng-senengnya koleksi ini sepeda ontel. Nah pas pulang mau naik sepeda jauh lagi kan Pondok Cabe, Tangerang Selatan.
Nah, Sedihnya? Iya. Ntar dulu. Dimarahin sama teman bapak. Lo tega lo ya? Bapak lo pulang naik sepeda katanya. Pondok Cabe lagi jauh. Udah ikutin. Ya bu, saya ikutin. Pakai motor di belakang. Takut capek kan. Heeh. Nah, akhirnya capek ya. Hah? Terus yang sepedanya itu Terus? di bangku, akhirnya naik motor juga, udah rada jauh gitu. Jadi Karena Kang Epi capek, Ya, Sepeda. jadi dibonceng Kang Epinya sepedanya di pangku di ya, motornya. ya sama saya bangku sampai Pondok Cabe. Sakit nih tangan. Pengorbanan. Demi papa. Oh, demi papa. Pengorbanan seorang anak kepada ayahnya luar biasa. Nah, itu aja. Kalau Damar, melihat papa tuh sosok seperti apa sih? Emangnya bercanda terus sehari-hari gitu? Ya, Nggak pernah diajak dimarahin nggak? Pernah serius gitu? dimarahin. Iya, suka dimarahin nggak? Nggak pernah bercanda. Nggak pernah bercanda ya. Itu bercanda melulu. Mungkin kelihatannya nggak pernah selalu bercanda. Tapi kalau marah gitu nggak pernah juga. Nggak pernah bercanda, nggak pernah marah. Bu Ya. Ayu, Kak sabar. Epi nggak pernah marah ya. Sabar. Keluarganya juga nggak pernah marah. Kita yang denger yang marah. Sabar. Bu Ayu sabar. Gimana Damar? Biar Damar cerita. Gimana Mar? Jadi sebagai sosok seorang ayah, sebagai yang orang yang nggak pernah menegur secara langsung mungkin ya, jadi nggak kelihatan marahnya. Jadi mungkin melihat sikapnya untuk supaya bisa lebih baik itu ngikutin pribadinya seperti apa. Jadi jarang kelihatan bercanda kalau ketika ngobrol langsung, malah serius terus. Masa sih? Aduh. Bisa begini ya. Atau Maafkan selama ini aku salah ya. Teh, emang mendidik anaknya Kang Epi gimana sih kalau Kayak mendidik anak di gimana? rumah kan Teteh pasti lebih paham ya. Heeh. Kiu mungkin yang lebih tahu ya gimana cara Jawab. gitu nggak tahu. Ya itu Tia tadi anak-anak kan bilang Kang Epi tuh nggak bisa marah orangnya sama karakter dia kayak di film, di televisi lah tuh beda banget. Dia tuh kalau di rumah atau dimanapun kalau nggak dicolek duluan nggak bakal ngomong. Oh, pendiam. Pendiam. Jadi kalau Diam. dicolek, kodenya dicolek dulu. Nggak maksudnya ya duluan Oh, kita. kodenya dicolek dulu. Kalau di rumah misalnya Baru bergerak. iya. Ya gitu. Kalau mendidik anak sih kebetulan Kang Epi tuh apa ya semuanya diikutin gitu. Jadi emang harus balance Kang Epinya ngikutin apa maunya anak, sedangkan saya mungkin agak lebih keras dikit supaya ada sosok yang ditakutin sama anak gitu. Nah kalau dari Kang Dikdi, Kang Amin, itu gimana sih Kang Dimas. Epi di matanya? Di mata kalian tuh Kang Epi itu orangnya seperti apa? Sok dari Kang. Kalau Ini. saya Kang Epi itu keren, bisa jadi panutan saya, maksudnya untuk jadi seorang ayah nantinya gitu. Jadi sayang istri, sayang anak. Dia sakit pun keluarga yang di rumah tuh ditutupin gitu kalau dia sakit apa gitu, demi biar nggak khawatir gitu. Keren lah pokoknya mah seorang ayah yang keren. Dik. Ayah masa kini gitu loh. Kalau Kang Dikdi gimana Kang Dikdi? Kalau buat saya, sosok Kang Epi itu yang saya jadikan patokan, jadi contoh. Dia tuh nggak pernah punya rasa gengsi gitu. Ketika dia main sepeda, naik angkot. Di lokasi pernah saya lihat dia kalau emang dia nggak bisa naik ada halangan ini, naik angkot aja, nggak ada rasa gengsi Nggak malu, sebagai selebritis yang terkenal seperti itu. Imas, gimana Imas? Kalau di mata aku sih Kang Epi itu sangat amat low profile. Dia benar-benar nggak yang sombong gitu, emang gimana ya, sederhana orangnya. Terus emang
baik gitu, bisa jadi panutan kita saat beradu acting juga dia benar-benar tulus gitu sih kalau aku lihat. Itu kan dari teman-temannya, teman-teman sejawat di preman pensiun. Nanti juga tentunya dari istri dan anak-anaknya akan memberikan persembahan untuk Kang Epi. Persembahannya apa? Saya juga masih belum tahu. Jangan kemana-mana, tetap di Tasya. Iya, sahabat dahsyat, kita sekarang bakalan bacain deretan bersama semua host dan preman pensiun. Dari 10 sampai 1. Siap. Ngantri. Cekidot. Nih. Kira-kira siapa yang bakal ada di deretan terdahsyat kita? Nah, bagus. Gitu caranya coba. Coba lu ngomong. Coba. Ditelan. Iya, coba. Dan siapa yang ada? Nah, bagus nih. Ngomongin. Tuh, 2, 3. Gitu. Mana? Kalau lu kelamaan. Suaranya dia udah cempreng. Habis itu lu langsung Ayo ngomong. siapa? Lan terus. Langsung ngomong. Dede. Siapa ini? Cobain. Aku sayang istri aku. Coba yang Aku sayang istri aku. Pakai handphone. Bayu. Bisa aku mual, aku nggak ngerti caranya. Iya, Mak. Jangan gitu dong. Balik Jangan mabok. gitu dong, harus mau dong. Balik Kamu bisa. Coba kamu. Kamu harus banyak. Coba. Nggak kurang. Kurang. Ya, keburu hilang dong. Harus banyak. Ada lagi ya? Turun aja. Nggak bisa gue. Nih, Dik. Yang banyak, Dik. Dan Dan siapa? Suaranya Setia Ben.